Selamat malam semuanya. Sampai berjumpa kembali di bincang-bincang online hari ini. Hari ini kita bahas topiknya agak sedikit berbeda ya. Tadi sempat gue bocorin juga di instastory sebelumnya. Kita akan bahas mengenai kenapa sih gibah itu menyenangkan. Untuk hari ini pembicaranya juga ada teman gue psikolog namanya Mbak Ana. Ana akan sharing ke kita mengenai gibah itu sendiri gitu ya, mungkin secara psikologi juga nanti. Nah, untuk teman-teman yang join nanti jangan lupa kalau mau nanya silahkan klik aja di kolom komen, ataupun ada tanda tanya itu bisa kalian klik untuk nanya. Jadi nanti kita akan coba bahas pertanyaannya ya. Oke, sekarang kita invite dulu untuk speakernya hari ini. Hai Ana. Kak, Ya ampun, Bo, kita udah lama banget gak ketemu ya. Ya ampun, setelah sekian lama, Ana. Gitu. Sehat ya, Nak? sehat. Lo gimana ya? Apa kabar? Baik, gue juga sehat. Cuma udah bosan emang di rumah sih, Nak. Gak bisa kemana-mana, takut. Terpaksa Jangan ya. diam di rumah. Udah di rumah aja Iya, anteng udah. iya bener. Demi tidak meningkatkan angka COVID. Jadi kita di Eh, rumah aja, gitu kan. bener. Sekarang lagi sibuk apa, Nak? Masih praktek-praktek aja karena Mm-mm, kebetulan kan gue juga kerjanya di ini ya di pusat kesehatan nih gitu kan, layanan mm-mm, kesehatan gitu. mm-mm, Jadinya mm-mm. gue nggak bisa apa ya, nggak bisa nggak masuk, Bo. Jadinya memang pasti Oh, tiap hari selalu masuk gitu. tiap hari selalu masuk atau ganti-gantian? Nah, misalkan minggu ini lu masuk, minggu depan enggak gitu. Sih waktu itu pernah kayak gitu, cuman sekarang enggak, jadi kita emang masuk masuk terus-terusan masuk gitu. Mhm, Cuman emang mhm, kalau gue konseling sendiri masih online sih, gue nggak berani offline, emang masih belum berani mhm. offline karena ruangannya pun di settingnya belum ini ya, belum belum settingan yang cukup aman buat Mhm, dia dan gue gitu, kayak mhm, gitu sih. benar. Iya, karena kan penting kalau ruangan sirkulasi udara kan. Sekarang kan Benar sangat benar benar. disarankan ruangan lu tuh yang terbuka, yang memang ada sirkulasi udara, bukan yang cuma AC doang gitu kan ya. Oh, Benar oke. banget. Iya, by the way kalau untuk teman-teman yang udah join gitu, kenalin dulu namanya Ana Desiana, dia panggilnya Ana gitu ya. Doi psikolog gitu dan psikolognya psikolog klinis. Dan untuk saat ini yang tadi diceritain juga ya, dia kerja di salah satu balai kesehatan gitu kali ya kita bilangnya. Tapi ada juga untuk konseling pribadi, itu nanti sistemnya online. Jadi kalau teman-teman misalkan nih, kan kayak kemarin-kemarin ketika gue bawain ada beberapa sesi tentang psikologi, kan mungkin banyak teman yang butuh bantuan ya, nak. Maksudnya butuh tempat untuk curhat, cerita, konseling. Nah, Ana nih salah satu yang buka konseling online. Jadi teman-teman kalau setelah ini selain dari topik yang akan kita bahas hari ini ya, terus ternyata butuh tempat untuk konseling, itu boleh kontak ke Ana kali ya. Nanti Ana Boleh akan boleh boleh bantu boleh. gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung mulai aja ke topik kita yang menarik di malam ini. Kita akan bahas mengenai kenapa gibah itu menyenangkan gitu ya. Ini kemarin pas pertama gue posting posternya itu, nah iklan langsung banyak yang komen, ya ampun menarik banget gitu ya. Karena kan ini memang kejadian yang saat ini nyata gitu ya, untuk pergibahan itu. Nah sebelum kita bahas, nak bisa nggak jelasin sedikit itu? Mungkin lu punya penjelasannya, gibah itu sebenarnya apa sih, nak? Oke, sebagai anak gibah ya, ini kayak kayak apa ya, kayak kayak hal yang lucu juga sih, karena gue jadinya juga pengen tahu nih gitu, dengan hobi gue bergibah ini sebenarnya tuh kayak gimana sih, Bo, gitu. Iya. Uh, gitu kan. Nah sebenarnya kalau kalau dibaca-baca gitu ya, gibah itu sebenarnya, ini definisinya dulu ya kali Ya, ya ya. gitu. Definisinya itu sebenarnya gibah itu adalah kita ngomongin orang lain yang orang lainnya tuh nggak ada di situ gitu. Oh, kayak Oke, gosip. iya benar. Nah, Kayak gosip, oke. ya jadi orangnya nggak tahu di mana, terus Mhm, kitanya ngomongin. Nah mhm, itu gibah tuh sebenarnya gitu, itu gosip gitu mhm, ya. Nah mhm, mhm, terus kenapa gitu kalau misalkan ditanya terus ngapain sih, Bo, lo ngomongin orang yang nggak ada di depan lo gitu kan? mhm, mhm. Ya enak aja nggak sih, Bo, kan gitu ya. Kan gitu nih, kalau misalkan mau ngomong ya, gimana dong gitu kan, enak aja Iya, gitu. Cuman iya. kalau pas dibaca-baca nih ya gitu kan, Heeh. biar ada ini dikit lah, biar ada otaknya dikit gitu kan, biar ilmunya dikit gitu. uh, ini, Bu, mesti balik lagi ke zaman dulu kala Mhm, nih mhm, gitu, mhm, karena uh,
sebenarnya yang ngebahas tentang gossiping ini gitu ya, gibah itu Mm-mm, sama mm-mm, dengan gosip nggak sih sebenarnya, mm-mm. atau Iya. ada, iya kan ya? Terus ada istilah lain dulu tuh kalau gue nggak inget, ada yang bilangnya namanya julid tuh nggak? Oh iya. Sama aja kan sebenarnya? Ya nggak sih? Sama aja Apa kan? ya? Itu bukannya yang lebih ke iya sama ya, ngomongin pedes gitu Rumpi, kan? iya kan? Gosip, Rumpi ya. rumpi gitu kan? Heeh. Oke, Cuma oke, sekarang lebih identiknya gibah yang sering dipakai. oke, oke. Nah, terus jadi si gibah ini ya, terus si gosip ini gimana asal mulanya itu, Heeh. katanya tuh kita mesti balik lagi ke zaman prasejarah, Bo. Jadi kayak zaman Mm-mm. Flintstone kali ya gitu kan. Itu udah Pokoknya ada zaman gibah. dimana ya, jadi bilangnya Oh adalah, my god. Mm-mm. jadi ini yang ngebahas adalah ada psikolog peneliti tentang evolusi gitu deh gitu Mm-mm, kan. Kalau mm-mm, mm-mm, dulu itu mm-mm, bilang kalau jadi sebenarnya si mm-mm, pergosipan ini itu mm-mm, dimilikinya oleh perempuan nih gitu kan. mm-mm, Kenapa? Karena ketika si para suami atau laki-lakinya ini berburu gitu ya, mm-mm, kerja mm-mm, Bo, berburu mm-mm, gitu ya, cari makan gitu. Nah, si perempuan-perempuan ini sebenarnya berkumpul tujuannya mm-mm, sebenarnya buat bonding gitu. Jadi buat mm-mm, bersosialisasi sebenarnya mm-mm, gitu. mm-mm, Jadi mm-mm, sebenarnya mm-mm, yang nggak jelek-jelek banget lah ya, nggak jelek lah Bu, mm-mm, sebenarnya buat sosialisasi, buat mm-mm, mm-mm, kumpul, mm-mm, buat ngobrol segala macam mm-mm, kayak gitu. Nah, uh, itu zaman dulunya gitu loh. Nah, mm-mm, semakin kesini gitu kan, uh, si pergosipan ini tetap ada, tapi mm-mm, jadinya mungkin kalau sekarang jadinya lebih meluas ya konteksnya. mm-mm, Maksudnya nggak semuanya tujuannya menjalin silaturahmi, menjalin mm-mm, mm-mm, sosialisasi mm-mm, kayak gitu kan, mm-mm, tapi mm-mm, memang mm-mm. ada bumbu-bumbu lainnya Iya, gitu. Itu itu sih bumbu penyedap sih memang kalau bumbunya ngumpul dapat. dikasih gibah bumbu penyedap jadinya rame. Jadinya tuh lu kayak misalkan pas mau ketemu orang janjinya cuma 2 jam, bisa 3 jam, 4 jam gitu ngumpulnya jadi lama. Itu memang Bener, bumbunya. bener. Terus yang menarik yang tadi lu bilang sih gitu, karena kan mungkin di zaman dulu kan sosialisasi kan ya pasti ada ya, kayak tadi lu bilang misalkan yang suami-suaminya lagi pergi berburu, yang istri-istrinya ngumpul, nggak ada kerjaan. Ya kayak ibu komplek ya kan, ibu PKK juga gitu kan kerjaannya ngumpul, ya kan bener. Gue juga kalau di weekend dulu, ke sekolahan deh, sekolah tuh Mahmud dia kan habis nganterin anak, anaknya masuk udah ngumpul semuanya di depan kan gitu ya, Yap. cuma nggak tahu apa yang dibicarakan. Terus tadi juga lucu sih yang tadi pas Ana bilang juga kalau gibah itu pasti identiknya orangnya nggak ada gitu, karena kan nggak lucu ya misalkan lu sama gue nih lagi berduaan terus yang kita ngomongin orangnya ada di situ juga kan nggak mungkin ya, Ya, aneh ya. banget gitu lu ngomongin orangnya tapi orangnya ada di situ gitu kan. Emang sih menariknya gitu, emang kalau gibah tuh emang harus orangnya nggak ada Ya, benar-benar. Karena gitu. mungkin apa lebih bebas kali ya, Bu. Iya, tapi lu apapun bisa lu omongin, mau itu fakta Emang. ataupun bukan gitu kan. Tapi berarti sebenarnya kalau lu lihat sejarahnya sendiri kan gibah itu memang dari dulu tuh sebenarnya ada gitu ya. Cuma baru sekarang-sekarang aja jadi booming tentang gibah itu apa, julid itu apa. Karena kalau kita ngomongin gosip kan kita udah tahu kata gosip itu dari lama gitu kan. Bahkan sampai ada filmnya dulu tentang gosip. Nah, cuma sekarang kan berubah jadi namanya gibah. Nah, sebenarnya ada nggak sih penjelasan lain kenapa sih kita kok kenapa ya maksudnya kayak tiba-tiba ngerasa tuh kayak gibah itu kayak secara otomatis gitu bisa muncul atau bisa dilakukan gitu. Nah, sebenarnya ada penjelasannya nggak sih? Sebenarnya kalau misalkan lagi-lagi ya, ini yang gue baca dalam beberapa hari terakhir, terus uh, antara memang lo tadi mau menjalin Mm, bonding sama orang lain gitu ya, mm, mm, atau memang sebenarnya lo mencari informasi sebenarnya gitu. Karena mm, sebenarnya mm, ada tuh kelebihannya gitu ya, kelebihannya itu kelebihan dari pergunjingan ini gitu ya, mm, itu adalah sebenarnya bisa naikin, bisa lo bisa mendapatkan apa ya, lo bisa mendapatkan informasi, mm, lo bahkan bisa naikin self esteem lo, mm, mm, kepercayaan diri lo segala macam mm, dari gosip. Karena gini ya, uh, gossiping itu sebenarnya dibagi tiga nih gitu. mm, Ada mm, yang positif gitu ya, mm, atau mm, flattering, mm, ada yang netral, mm, ada yang negatif atau malicious mm, gitu. Jadi mm, ya kalau mm, misalkan negatif mah udah pasti ya, yang julid-julid mm, itu gitu kan, yang bilang mm. itu baju jelek banget nih, Iya, gitu lah gitu kan. iya. Kalau misalkan yang positif, kita kan sering dengar ya, kalau misalkan kita ngomongin orang tapi Mm, yang in a positive way gitu loh, ya. yang benar-benar Mm, yang benar-benar yang kayak
gila ya dia tuh anak baru nih di kantor, tapi tuh dia tuh udah bisa begini ya, udah bisa begini kan, kita pernah dengar itu gitu loh. Nah, pujian isinya ya. Pujian, nah atau yang emang sifatnya netral tuh sebenarnya ya emang nggak positif nggak negatif, jadi ya udah yang nggak ada yang apa ya, yang datar aja sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kenapa sampainya kita bisa bergosip sebenarnya gitu ya, sebenarnya salah satu yang banyak ditulis di artikel itu adalah ya karena satu, lo emang pengen lagi menjalin relasi gitu ya, memperkuat bonding. Yang kedua itu dengan itu tadi lo bisa mencari tahu tentang orang lain, lo bisa belajar tentang orang lain gitu, tentang koneksi sama orang lain gitu kan. Karena kalau lo denger cerita si A diceritain gitu ya, si A diceritain sama si B gitu, lo kan nggak perlu untuk bersikap seperti si A gitu. Jadi kayak lo udah belajar duluan kan lo gitu kan, kayak gitu sih sebenarnya. Gitu sih. Iya sih. Dan lucunya gini ya, nah maksud gue ketika kita ngumpul-ngumpul gitu, sekitar ngumpul-ngumpulnya nih ya, kalau gue perhatiin gitu ya, siapapun yang ngumpul, yang kita tuh nggak bisa bedain mana yang dia pendiam, mana yang enggak. Karena begitu ngumpul, terus topiknya berbumbu ajaib itu, yang pendiam pun bisa jadi ikut ngomong, tau nggak? Justru yang diem aja tuh malah tiba-tiba begitu nyeletuk tuh sesuatu informasi ya itu ya, bentuk informasi yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Itu menarik sih, dan gue pernah beberapa kali sih ternyata yang muncul di Gibah itu ya, kan ini kayak tadi lu bilang kebanyakan kan cewek ya, gue pernah lihat juga tuh cowok juga ada sebenarnya. Gitu ya. Ini ada Jadi partner gosip gue di sini udah join nih, mungkin nanti bisa ditanya. nih ratu-ratu Gibah kayaknya udah mulai berjoin nih, kayak berasa nih. Jadi udah mulai pada ikut ngerumpi jadinya ya. Cuma sih gue setuju sih sebenarnya sih. Nah, maksudnya memang sih Gibah itu berarti kita nggak bisa bilang itu selalu yang negatif ya, kayak tadi lu bilang. Bisa jadi ketika kita Gibah itu sebenarnya kita lagi menggali informasi, cuma mungkin dengan caranya yang harus gosip dulu memang di awalnya gitu kan. Kayak gue sih mikirnya jadi kayak mengkonfirmasi gitu. Kayak misalkan gue dengar dari si ini kayak gini ya, gini. Terus pas temen ada yang bilang, enggak kok gini, akhirnya konfirmasi gitu ya. Kecuali isi gibahnya akhirnya coba menjelekin orang doang sih, beda ya. Jelekin terus kan beda. Terus memang tadi juga gue pas lu bilang salah satu cara untuk bonding juga gue mikir bisa jadi sih, nah jadi kayak beberapa kali gitu, contoh aja gitu, ketika kita terjun dalam suatu lingkungan baru kan kita biasanya nggak punya bahan omongan ya, gitu loh. Dan biasanya kan kita ngomongnya tuh pasti, hobi kamu apa gitu-gitu. Nggak dari hobi biasa bareng mas ini, oh iya kenal gue yang ini kan gitu biasanya ya. Dari situlah memang bibit gibah muncul tanpa kita sadari berarti ya nggak sih, itu alam bawah sadar yang lagi ngomong ya kan ya bukannya kita bermaksud gimana gitu, cuma tiba-tiba langsung aja kan gitu. Nah gue terus sebenarnya sebenarnya waktu zaman kuliah ya, gue tuh punya spot gibah loh di kampus. di Holse Di Holse dong tentu saja gitu kan. itu hobi gue gitu kan, maksudnya ada patung segede apa tahun gitu kan. Kita bawa di bawah patung dosa sebenarnya kita habis itu ya, nggak habis gibah kita minta maaf habis itu. gitu dan apa ya, karena waktu zaman di kampus itu kan di Holse itu semua orang lawannya di situ ya, gitu. Jadinya sebenarnya by the way, salah satu benefitnya gibah atau gosip itu adalah lo relief stress, gitu. Iya benar. Gue tiba-tiba mikir kok kita kayak ngajarin orang buat gibah ya, kayak gibah itu lebih banyak positif daripada negatifnya. jadi gini kalau misalkan ya, jadi gini, ada salah satu artikel ngomong gini, jadi sebenarnya gibah itu bagus dong gitu, karena tergantung nih, kalau misalkan lo dapet benefit dari si ngomongin orang ini gitu ya, jadinya mungkin itu bisa menguntungkan gitu. Tapi kalau misalkan lo emang cuma ngomongin aja tanpa ini nggak tahu nih tujuannya mau kemana, cuma mau jelekin orang aja segala macam, ya itu nggak ada untungnya sih sebenarnya buat lo, yang kayak gitu. Jadi sebenarnya masih ada diambil positifnya masih bisa gitu sebenarnya. Tadi karena apa gimana gue nggak ngerti ya gitu. Iya makanya ini welcome gitu untuk para ratu-ratu gibah yang sudah bermunculan. Hai semuanya. Tapi benar sih, jadi memang juga gue kayak tiba-tiba tuh ketika lu jelasin tuh gue kayak langsung ngeliat nih dalam kehidupan sehari-hari apa yang gue temuin gitu ya. Kayak lu bilang gibah itu butuh effort loh sebenarnya. Gibah itu bukan cuma sekedar kita ngomong, tapi karena dengan lu gibah tuh sebenarnya lu lagi mengobservasi orangnya, jadi lu pasti pernah merhatiin orangnya
gitu. Apapun gerak-geriknya lu perhatiin pasti itu ya, effort jadinya. Jadi ya iya ya gitu lah, maksudnya bukannya kita mau ngajarin teman-teman yang join di sini buat ngegibah ya. Cuma maksudnya gini, kita mau jelasin di sini gibah itu tuh penjelasannya. Kenapa kalian bisa muncul keinginan untuk gibah? Kenapa gibah itu memang menyenangkan? Karena itu ya, rilis stres gitu. Ya, Jadi betul. apakah ada hubungannya dengan kita stres selama pandemi dengan meningkatnya angka gibah? Nah, semakin banyak satu gibah, jangan-jangan itu ada jawabannya, nah. Mungkin gue sih belum nemu datanya ya, Bo, tentang kaitannya gossiping sama pandemi ini gitu ya, gitu. Cuman Iya. mungkin aja karena kan gini ya, karena kan gini, kalau gue sih jadinya ngaitinnya sama connectedness yang tadi gitu. Karena kalau misalkan lo apa namanya, kok isolasi mandiri sih, apa kita di rumah tuh karantina Iya. gitu ya, gitu. Jadinya kan emang gak ketemu orang ya gitu. Dan gini, kalau ingat nih zaman kuliah di psikologi dulu ada yang namanya trait kepribadian gitu ya. Jadi adalah satu artikel yang ngomong gini, iya jadi orang-orang yang agreeableness-nya tinggi gitu ya, dan extroversion-nya tinggi itu punya tendensi lebih tinggi untuk bergibah. Gue langsung lihat tadi dari gue sendiri dong. Oke, extroversion gue emang kayak mentok, Bo, gitu kan. Nah, agreeableness gue agak lupa ya, agreeableness gue kayak gimana gitu. Nah, jadinya kan sebenarnya orang-orang yang ekstrovert ini emang ngambil energinya itu kan ketika ketemu dari sama orang kan, lain, betul. orang lain segala macam gitu. Nah, ketika karantina di rumah, lu nggak bisa ketemu, iya lu bisa ketemu orang, tapi kan ya orang tua lo, keluarga lo segala macam, soalnya lo tidak bisa bersosialisasi lebih luas. Itu kan stressful ya, Bo, gitu. Kalau gue sih, gue pribadi sih stres banget ya, gitu. Awal pandemi itu stres banget buat gue, gitu. Nah, sampai sekarang lah kalau gue, makanya gue ajakin lu ngomong. Iya, bener. Gue kalau misalkan tiap diajakin IG live, Bo, awalnya takut ya. Tapi begitu live, habis itu gue nggak bisa di-cut, gimana dong? Kan gitu. Iya, makanya gue bilang kita jangan stres. Anggap aja kita lagi kayak gini, berbagi sambil ngegibah, jadinya tuh menyenangkan. Benar memang gitu. Nah, itu sebenarnya menjalin koneksi itu, Bo, antara lo sama si teman gibah lo gitu. Jadi mungkin awalnya dengan lo apa kabar gitu kan. Nah, itu nanti bisa berkembang tuh ya, baik gitu. Lo tahu nggak sih gini lo masih sering ketemu si ini nggak sih? Nah, ya kan itu mulai masuk tuh gitu. Ya, gitu. memang Jadinya, gibah itu selalu dimulai ketika kita udah menyebut satu nama. Langsung dimulai. Ya kan? Bener. Lo tau gak sih, Bo? Gitu. Kalau udah mulai, kalau perempuan tuh bisa gitu, lo tau gak sih, Bo? Nah udah, itu kayak udah selamat datang gitu kan. Iya, makanya sekarang akunnya Lambe Tura tuh udah nggak familiar, udah nggak famous lagi, karena udah banyak Lambe Turanya sekarang di mana-mana. Gitu. IG kita jadi bisa diganti Lambe Tura loh namanya tuh. Harisi. Iya, gibahin siapa sih lu berdua? Ya nggak ada, kita lagi belum menyebut nama. Ini menarik sih, maksudnya ya jadi gue sama dia nih ya, itu sering banget gibahan zaman waktu S1 dulu. Dan di Holse itu benar-benar yang setiap kali ada orang lewat tuh kita ketawain gitu kan, lihat deh, Bu, itu bajunya aneh banget ya, Bu, ya gila ya, gitu gak kenal juga kan tuh orangnya siapa gitu, dan orangnya pun gak ada di situ, kayak cuma lewat doang gitu aja gitu. Nah ya udah gitu, itu sih. Tapi menarik kan, itu gue kepikiran ya gitu, kalian semua yang pernah ngegibah gitu ya, percayalah kalian juga pernah digibahin sama orang gitu kan, cuma kalian mungkin belum tahu aja. Iya emang. Iya kan gitu, maksudnya gini, lu mau dandanan lu senormal mungkin, cara ngomong lu senormal mungkin, terus lu mencoba untuk apa ya, kan kita ada pencitraan juga ya Naya, lu mau pencitraan diri lu seperfect mungkin, percayalah itu adalah salah satu objek untuk digibahin ya terusnya kan. Benar banget. Udahlah, maksudnya you take what you give ya, Bo, gitu. Maksudnya kayak lu menebar kegibahan, ya udah sih lo terima aja, lo digibahin juga gitu, ya udah. Iya benar. Iya, tapi memang itu maksudnya mungkin teman-teman yang di sini juga bisa related ya. Maksudnya lu sometimes ya lu nggak bisa bilang lu tukang gibah sih. Cuma mungkin kalau lu pernah ngegibahin orang pasti lu merasa deh. Ketika lu ngegibahin gitu ya, kayak emang itu stress release tau nggak? Aneh ya itu sebenarnya. Aneh sih maksud gue. Kok dengan lu ngomongin orang tuh bisa stress release gitu? Itu ada penjelasan lain nggak sih Nah sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomongin stress release gitu ya, kan gini, coping, yang namanya coping itu kan macam-macam ya, Bo, gitu kan. Kalau dikaitin sama coping itu macam-macam banget gitu. Ada yang namanya venting.
ya kan? Mm-mm. Ketika kita ngomong venting, ya udah tuh kayak lo muntahin tuh ya kan, Mm-mm. semua tuh Mm-mm. yang ada lo muntahin. Nah, mungkin aja kan, maksudnya ketika lo sebel sama satu orang gitu ya, lo ventingnya gitu ya, atau lo curhat, lo copingnya itu adalah dengan lo yaitu share ini gitu, share berita itu tadi. Gila ya, gue tuh sebel banget, lo tau gak sih tadi teman gue tuh ini gitu segala macam. Nah itu sebenarnya orangnya nggak ada di situ gitu loh, yang kayak gitu sih sebenarnya. Jadi memang kalau misalkan gini, ada satu artikel yang gue baca ya, Bo, itu pokoknya ada bagian otak yang nyala gitu loh, aktif gitu Nah, loh. itu gue mau nanya sih. Kalau misalkan lo lagi gibah ya, itu ada bagian apa ya? Kalau nggak salah di depan deh, di prefrontal cortex. Lu jangan nanya sama gue tuh Ya, fungsi buat jangan apa nanya. tuh. Udah lupa, pelajaran soal udah lupa. Jangan pernah bahas lagi, cuma tahu di bagian otak tertentu pasti Iya, ada gitu yang ada yang nyala. memicu lah itu. Ya kan? Gitu, Bo. Jadi ya udah, jadi memang mungkin jadinya kaitannya adalah si itu bisa memicu ini ya, kayak merilis emosi lo gitu ya, merilis emosi lo, sehingga jadinya stresnya juga jadi turun gitu. Iya sih, benar-benar. Ya sebenarnya kayak benar sih. Maksudnya kalau ngomongin ciri-ciri yang suka ngegibah ya, udah mulai dibahas. Kalau kalian pernah apa ya, MBTI lah, ngetes sendiri kan, MBTI ada tuh online ya. Itu kan ada introvert, extrovert ya. Nah kalian bisa lihat tuh, kalau kalian mentok extrovert gitu, coba sambil-sambil refleksi diri. Biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul sama temen, apakah kalian adalah ratu dan raja gibahnya gitu ya, sambil introspeksi diri kali ya. Cuma kayak tadi dibilang ya, gibah itu nggak selamanya buruk gitu. Ada mungkin beberapa hal yang bisa ditarik ketika ngegibah gitu. Kayak tadi mungkin ada pertukaran informasi, bisa bonding juga sama orang-orang tertentu gitu ya. Tapi memang jeleknya adalah kalau lu ngegibah biasanya cuma ngejelekin orang doang gitu ya. Mungkin kalau ngegibahin jelekin orang doang dikurang-kurangin kali ya, Nak ya. Biar nggak nambah dosa ya nggak? Iya gitu sih. Berarti Bu, nih udah mulai bencana aja langsung gitu. Iya, udah mulai banyak. Iya, banyak bencana, pandemi gitu. Emang sih, cuma nggak bisa ditahan tiap hari nih ya. Gue penasaran sih, gue beneran penasaran kalau sampai ada penelitian tentang gibah, gue akan langsung baca kayaknya. Karena gue penasaran kayak kita bilang, ada nggak kaitannya antara gibah dengan rilis stres itu, ya kan, dengan masa pandemi. Terus ada peningkatan nggak sih selama pandemi ini, peningkatan angka gibah gitu, atau apa gitu, ada nggak gitu. Sih gue penasaran, kalau sampai ada penelitiannya, share ke gue ya. Kalian Ya, pun yang lagi nonton ya, kalau ada tag ke kita ya, kita mau baca soalnya. Itu menarik sih. gue tadi soal gue nggak sampai gini. Jurnal tentang si gossiping itu banyak banget sebenarnya. Cuman entah mungkin keywordnya kali ya yang gue nyarinya terlalu spesifik atau gimana, tapi memang belum ketemu tuh kaitannya gibah sama si pandemi ini gitu. Pokoknya yang ketemu tuh cuman bahwa ketika lo extrovert dan lo punya, ketika extroversion lo tinggi dan agreeableness lo tinggi ya, tendensi lo gibah tuh tinggi juga, Bo, gitu yang kayak gitu. Nah, tapi kayak penasaran, gue jadi penasaran ya, kayak penasaran pandemi itu apa ya, Bo, jadi penasaran gue ya. Apa ntar habis ini masih ada waktunya buat dicari sih, Nak. Gitu. Ini pokoknya teman-teman ini menarik ya. Gue sih pengen denger juga nih anak-anak sosial, kan biasanya mereka tuh ngeliatin yang kayak gini-gini kan. Siapa tahu ntar ada yang sharing gitu, tiba-tiba ngetek kita nih, ada nih jurnalnya penelitian tentang gibah versus pandemi gitu kan. Itu menarik, nanti bisa share ke kita ya. Oke, nah sekarang kita udah ngomongin tentang pergibahan. Berarti gue jadi bingung nih. Kan gue mau nanya ya caranya ngurangin gibah. Tapi kalau yang lu sampaikan gibah juga banyak bagusnya ya, Nak. Itu gue jadi bingung nih. Perlu ditanya nggak nih cara ngurangin gibah? Perlu dong. Perlu. Kenapa kita harus ngurangin gibah? Karena kenapa harus ngurangin gibah? Intinya gini, sebenarnya kan gibah itu gitu ya. Satu, kayaknya buat orang-orang yang neurotik gitu ya, si gibah gini, balik lagi, gibah ini sebenarnya ada fungsinya nggak sih buat lo gitu. Ketika lo mendengar atau ketika lo bergibah tentang orang, itu ada fungsinya nggak, Bo, gitu. Karena mungkin aja ada yang gini, Bo, ada yang justru jadi parno gitu, karena si A diomongin gitu ya, si A diomongin itu tuh gini jadinya kan di otak lo nih punya nih ya semacam list. Oke, jadinya gue nggak boleh jadi yang kayak gitu. Oke, berarti gue nggak boleh kayak gitu. Berarti gue jangan kayak gini. Berarti gue jangan kayak gini. Ya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan itu bagus buat lo, dalam artian bagus untuk meningkatkan apa ya? Self control Personal atau growth lo gitu.
itu fine. Tapi kalau misalkan lo jadinya kayak terbeban banget bahwa gue harus jadi orang yang perfect banget gitu, nah itu hati-hati tuh Bo gitu, karena itu kan bisa bikin lo stres lagi ya nanti kalau misalkan lo stres nanti lo gibah tetap aja Iya, muter-muter terus di aja. situ juga Itu gitu. lingkaran setan sih memang kalau gitu itu kalau gue Lingkaran lihat ya. setan, Itu bener. susah diputusnya gitu. Memang benar. Makanya kan tadi gue bingung nih, gue mau nanya ngurangin gibah penting nggak penting ya? Karena maksudnya gini, balik lagi yang bisa nyadarin kondisi ini kan kita sendiri ya. Itu selama dengan kayak lu gibah ini, lu jadi lebih lebih apa ya, mungkin ya ketika lu ngomongin orang kan kebanyakan kita ngomongin kan jeleknya orang. Nah, ketika Ya. kita ngomongin jeleknya orang, tapi lu kayak tadi anak bilang gitu, dengan lu udah ngomongin jeleknya orang, gue nggak mau nih kayak dia gitu, bukannya karena nggak mau kena digibahin ya, tapi gue pengen supaya jadi orang yang lebih baik dengan belajar dari apa yang terjadi sama orang itu, mungkin itu masih oke. Tapi ketika lu udah ngegibahin orang lain, lu ngejelekin orang lain, itu malah membuat lu jadi apa ya, cemas berlebih yang kayak, duh ini gue gimana ya, gini-gini gue malah setiap gue mau melakukan sesuatu gue takutnya salah atau apa gitu, apa takutnya gitu ya, ibu-ibu PKK takutnya digosipin juga, diomongin juga gitu. Hati-hati gitu ya, jangan sampai malah kalian bukan untuk stress release tapi malah nambah stres gitu. Ya sih, benar-benar. Terus kira-kira kenapa nih? Ada cara nggak sih sebenarnya kita untuk ngurangin gibah? Masa kita kalau mau ngegibah baca jurnal dulu atau artikel kan nggak mungkin ya, supaya berbobot gibahnya gitu lah. Sebenarnya kalau misalkan yang gue baca adalah kayaknya kontrol diri lumayan penting nih ya gitu loh. Jadi karena di situ kalau yang tadi gue sepanjang yang gue baca mereka tuh banyak banget yang bilang ya kalau misalkan lo udah tahu bahwa ini nggak penting buat lo ya lo mesti tinggalin. Kalau misalkan lo tahu bahwa ini tuh nggak ada tujuannya buat lo ya udah lo alihin ke hal yang lain gitu. Nah sebenarnya kan ketika lo mengalihkan, ketika lo ninggalin, lo mesti punya kontrol diri yang lumayan oke tuh. Minimal lo mesti bisa menyadari bahwa oh ya oke, ini gue udah masuk dalam ranah pergibahan yang tadi yang negatif gitu ya, yang malicious gitu. Jadinya oh ya udah nggak usah gitu, yang kayak gitu-gitu sih gitu. Atau mungkin nggak tahu kalau di kantor gue tuh ada tuh orang-orang yang secara tidak sadar ada orang yang automatically jadi kayak polisi gibah gitu. Dalam artian gini, jadi kalau kita lagi ngobrol somehow si orang-orang tertentu ini tuh ini orangnya ganti-ganti ya Bo, itu ngingetin gitu kayak udah nggak boleh kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu. Terlepas dari entah itu mau dikaitinnya sama agama gitu ya, atau mau dikaitinnya sama atau mungkin nggak dikaitin, dalam arti dia langsung lompat pindah topik yang lain segala macam. Tapi ada tuh orang-orang yang sebenarnya punya kecenderungan buat kekat hal-hal yang nggak ini. Kalau gue di rumah ya Bo, laki gue tuh nggak suka ngegosip Bo. Jadi gini, dia harus dia harus berdasarkan fakta empiris. Jadi kalau misalkan nih ya gue ngomong nih ya itu tuh gini, dia kemudian dia akan bertanya pada gue, itu tuh datanya apa sih gitu kan. Pusing dong kepala gue langsung ya kan. Pasti lu kalau digituin langsung males nggak sih ngegibah, langsung berhenti. Langsung males gitu. Kenapa gue harus butuh data? Bener. Nah, tapi ketika dibaca ini ya juga ya, maksudnya mungkin itu akan itu salah satu cara yang bisa bikin kita jadinya meng-cool down apa ya, menurunkan keinginan buat bergibah gitu. Walaupun sebenarnya balik lagi kita juga perlu sih noticing gitu ya, kapan kita butuh gibah. Dalam artian tadi si katarsis, si venting tadi, coping yang emang lo butuh coping segala macam, mungkin itu dilakukan dengan orang yang tepat kali ya Bu. Gitu. Karena mungkin nggak semua orang bisa ngedengerin lo gibahan lo gitu ya, kayak gitu. Bener. Jadi lu harus jelas juga sih, lu kelompok gibah lu berbobot apa enggak. Bener sih, itu akan menentukan hasil akhirnya. Cuma nyampah doang akhirnya atau ada memunculkan sesuatu insight di belakangnya gitu. Iya sih, bener-bener. Karena gue juga ngeliat kayak gitu. Ketika kadang ini sih, kayak lu bilang tiba-tiba ada polisi gitu, ya bener gitu. Gue juga kalau misalnya lagi ngomong sama teman-teman gue gitu, misalnya udahlah gitu, ada yang ngomong kayak gitu, atau udahlah ini nggak bener kok, gini-gini masih ada gitu. Gitu. Walaupun dia agak sedikit merusak suasana, tapi itu ada baiknya gitu ya. Untuk menyadarkan kita supaya kita nggak semakin hilaf gitu kan. Gitu, ada benernya juga. Ya, berarti gibah itu ya harus dikurangin, yang tergantung, dipilah kali ya. Lu masuknya ke grupnya yang mana gitu loh. Ya, karena gue juga, ya pasti lah gue juga pernah ngegibah, sering ngegibah juga. Tapi memang gue kadang kalau ketika gue, kan kita ada beberapa
kelompok gitu ya, maksudnya lu punya beberapa peer group gitu, ada peer group itu beda-beda loh topiknya, gue ngerasanya enak. Gue Ya. sama peer gue yang ini topik gibah gue pasti tentang ini, terus gue sama kelompok yang ini topik gibah gue tuh yang beda gitu. Jadi dan dari situ tuh gue bisa milih, kalau gue lagi pengen kayak lu bilang katarsisnya nih, gue lagi pengen katarsisnya tentang apa nih, kerjaan gue kan dengan kelompok yang ini. Tapi kalau gue lagi katarsisnya pengen terkait dengan misalkan hubungan gitu ya, tentang ya itulah yang ini, tentang duit yang ini gitu. Jadi emang dengan sedikit sendirinya beda-beda gitu. Cuma Iya berfaedah lah ya benar-benar. kalau ngomongin Benar. gitu, kadang hasilnya juga ada yang lu tenang atau dapat masukan dari orang lain sih Ya. lumayan. Iya, gue pun juga gitu kok ya. Maksudnya ada teman-teman yang emang ini adalah tim gibah tim gibah kerjaan gitu ya. Ini ada lagi tim gibah apa gitu. Karena baik lagi ya, maksudnya kan lo kalau gue pribadi sih tidak semua temen gue bisa masuk sama obrolan yang A, gak semua temen gue bisa masuk sama obrolan yang B gitu kan. Jadinya kadang emang topik gibah masih dipilah-pilah sesuai dengan orangnya, Bo, gitu. Kayak gitu. Benar. Iya, gue rasa nih orang-orang lagi pada ngecekin grup tuh nggak, grup WhatsApp. Ada grup gibah 1, 2, 3, 4, gue rasa gitu kali. Sesuai dengan topik masing-masing, ya kan? Gitu. Aduh. Tapi balik lagi ya, teman-teman, ini gue harus jelasin nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau nanya tentang gibah, gitu. Mungkin ketinggalan, tadi boleh nonton dari awal lagi, karena nanti ini akan gue save di IGTV gue juga. Atau kalau masih mau nanya tentang gibah, itu boleh juga komen nanti di Instagram gue. Karena di situ ada ngetek anak juga, biar anak juga bisa share kira-kira ini dia punya insight apa lagi ya gitu, mungkin anak setelah ini googling apa lagi gitu gue nemu lagi gitu tentang ini, kan lumayan gitu. Nah tapi itu benar bedanya, mungkin kayak tadi sih kan kayaknya suami lu juga kan bilang kalau cowok gitu ya based on data gitu, karena gimana ya, mungkin mereka kan lebih ke logika gitu mikirnya, nih lu ngomongin sesuatu yang gak ada datanya kok lu bisa narik kesimpulannya kayak gitu kan. Nah kalau kita mah kan udah butuh data juga, semuanya pakai pendapat ya kan, gue dengar dari si ini. Lo ngomong gitu diomelin yang feminis lo nanti lo. Iya sih bener juga ya, ya gue nggak jadi deh, anggap aja gue nggak ngomong, karena memang Kalau gue tapi sih enggak lebih sih. Kenapa kalau gue kenapa lebih ngeliatnya gini sih, kadang balik lagi ya, kalau ngomongin self control, kalau ngomongin tentang seberapa kenal lo sama diri lo segala macam, lo emang kita jadinya emang perlu lebih milah-milah kapan gue butuh gibah dan nggak dikoreksi. Kan lo ilfil ya, Bo, ya kalau lagi gibah nggak dikoreksi ya, Bo, kan kesel ya Bener, gitu kan. iya, Tujuannya nggak mau tersalurkan, gibah baru mau menyalurkan masuk lagi gitu jadinya kan. gitu kan. Ini kayak kapan lo emang butuhnya gibah dan cuma didengerin aja dan mungkin Nah iya disulut gitu ya, maksudnya kayak iya ya kan, maksudnya kayak lo dikomporin gibah iya banget kayak gitu. Kapan yang emang lo butuh pendapat dari orang lain bahwa emang orang ini nggak kayak gitu. Kayaknya emang harus dari kitanya deh yang mesti tahu dulu gitu, atau minimal kalau emang kita nggak bisa kayak gitu, ya lu cari temen lah minimal yang bisa kayak gitu. Jadi benernya mau ya. nggak mau temen lo nih yang ngasih tahu gitu. Iya, tapi memang sebenarnya ya, nah kalau gue lagi ngebayangin ya, ketika lu menggibah sesuatu ya pasti yang di dekat lu adalah orang-orang yang udah sepemikiran sama lu sih. Iya. Dengan sendirinya gitu, karena kayak tadi lu bilang ya, ketika misalnya kita ngomongin suatu topik gitu, terus ternyata orangnya tuh yang kayak tadi itu, yang menghancurkan apa sih, momen yang ada itu, ya kan? Habis itu pasti dia tahu dengan sendirinya, kita mah tetap aja ngerumpi lanjut gitu kan? Iya benar. Iya, iya kan, itu gue bayangin tiba-tiba kebayang, oh iya iya itu berarti ada penjelasannya lah gitu kan. Nah cuma kan kalau kita ngomong masalah gibah kayak gini, dan itu kan berarti setiap orang emang ada kemungkinan ya, kecenderungan untuk melakukan hal itu terlepas dari kepribadiannya dia seperti apa. Nah ketika kita ngomong gibah ini belum sampai ke arah yang tadi neurotik atau sampai ke gangguan kan. Nah, atau kan misalkan kita bisa bilang nih kalau sepanjang hidupnya isinya gibah, nggak tahu ya gibah terus atau ngomongin orang terus, apa kita bisa bilang dia punya gangguan. Wah gila loh, tiba-tiba Ini jadi langsung berat ngomongin pertanyaannya episode ya. ini pusing gue. Iya, makanya kita juga gue pikiran sih. Mungkin kalau misalkan gini, kalau misalkan lo orang ini memang selalu ngomongin orang lain ini konteksnya apa sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan konteksnya adalah memang negatif terus gitu ya, si yang tadi itu masuknya ke kelompok yang
malicious terus gitu ya, lu ngomongin kekurangannya orang, lu ngomongin segala macam, mungkin aja sih Bo bisa masuk ke mulai ke neurotik gitu ya, yang kayak gitu. Tapi gue pribadi nggak tahu sih itu masuknya kemana tuh gitu. Maksud kalau lu kita mau ngomongin diagnosisnya gitu kan, berat banget Bo. Gitu. Hari Senin sih nggak usah dibijakin gitu. Kalau awalnya kita nggak mau yang berat-berat karena ya cuma tiba-tiba gue kepikiran aja gitu kan, maksudnya biar orang-orang nih iya biar orang-orang tahu lu psikolog, nah makanya gue bahas gangguan. Kalau nggak kan dikira kita cuma gibah doang hari ini, sedikit nggak ada bobotnya ya kan. Nah berarti kan sebenarnya gitu, maksudnya ya karena gini gue tiba-tiba kebayang gitu, mungkin ada tuh orang yang balik lagi ya, kita kan nggak pernah tahu orang kayak apa, even dia teman kita atau bukan, tapi kadang tuh ada yang setiap kata yang keluar dari mulut dia tuh pasti halnya tuh negatif kan. Kayak lu bilang kita ngomong gossiping kan ada yang sifatnya juga positif, negatif, dan juga yang misalkan di tengah-tengah lah gitu ya. Nah kalau misalkan setahu gue nih bukan setahu gue sih, maksudnya dari pengalaman gue aja gitu, orang tuh selalu ada ritmenya. Kalau misalkan halnya memang negatif pasti dia akan ngomonginnya hal negatif gitu, tapi kalau kita ngomongin yang kayak tadi pujian, biasanya sih semuanya juga pujian atau paling nggak netral gitu kan. Cuma kayaknya gue perhatiin gitu, gue nggak tahu sih, mungkin dia pernah melakukan hal yang positif juga di belakang gue nggak tahu ya. Cuma ada orang-orang tertentu tuh yang sepanjang dia ngomong dari mulutnya itu pasti selalu isinya hal negatif. Nah apapun itu kita udah ngomongnya sebenarnya bahas sesuatu yang hal positif nih, pujian, begitu dia masuk itu jadi negatif loh. Itu mungkin ya nggak sih, tapi kalau kayak gitu ya kita nggak bisa bilang sebagai gangguan juga sih, itu harus dilihat juga ya. Karena sih gue mikirnya sih punya agenda terselubung yang kita kayaknya nggak tahu kan gitu. Iya. Karena kan kalau misalkan ngomonginnya kayak gitu, mungkin aja nggak tahu, mungkin aja memang dia nggak pernah dipuji kali ya gitu. Maksudnya jadinya memang selalu dari sudut pandangnya yang negatif gitu. Betul. Karena mungkin di keluarganya, di rumah dia selalu dikoreksi mulu. Kamu tuh ini jelek yang ini, kan mungkin banget ya gitu. Jadi karena di rumahnya sering dikoreksi, terus-terusan dikoreksi, sehingga dia punya tendensi buat ngeliat orang juga yang negatif aja mulu gitu. Susah ngeliat yang negatifnya gitu. Susah ngeliat yang positifnya gitu. Atau mungkin memang itu bentuk apa ya, bentuk dia pengen kayak gitu kali ya gitu. Jadi dia mungkin itu bentuk rasa nggak puasnya kali sama dirinya dia, sehingga dia yang lemparnya ke orang lain gitu. Koreksi. Nah benar, nah itu akhirnya ada kata-kata psikologi yang keluar ya. Balik lagi nih psikolog yang lagi ngomong ya, ini gue jelasin sekali lagi gitu biar kita kan dikira gibah hari ini ya gitu. Tapi ya maksudnya gini, ada beberapa term psikologi yang tadi memang akhirnya Ana sampaikan gitu loh, kayak tadi coping track kita udah bahas juga ya kan. Terus kayak tadi lu bilang misalkan ada self control juga kita udah bahas. Terus kayak tadi juga lu bilang ada proyeksi. Nah ini juga memang teman-teman juga harus lihat sih, karena gue juga kita harus balik lagi ya, berkaca pada diri kita sendiri gitu. Ya memang sih nobody's perfect gitu. Ketika lu ngomongin orang gitu, kadang gue paling kesel ya kalau dia ngomongin orang dibilang kayak lu sempurna aja, ya emang gue gak sempurna, ya gue ngomongin orang kan gitu. Cuma kan ada juga kayak gitu, lu juga ngomong gitu kan, lu juga gak perfect ya. Maksudnya bukan poin itunya sih. Jadi lebih ke itu, kita juga harus pilah-pilah mana yang baik atau buruk yang untuk kita. Terus ketika kita ngomongin juga ya mungkin lah, maksudnya harus bisa melihat dari sudut pandang lain gitu. Karena kan kadang kita ketika ngibah orang gitu, pasti kita gitu ngomongin misalnya deh, lu sama siapa ngomongin gue gitu, terus dia bilang gue nggak bayar nih si iya gini, tapi apa yang di pikiran dia, kadang itu kita mencoba jadinya untuk cari tahu tentang orang itu kan gitu, sometimes gitu. Cuma mungkin yang enggak, ya menurut gue yang mungkin gak kurang bagus dari gibah adalah jangan sampai gitu kan, teman gibah kita beda-beda gitu. Cuma yang maksud gue tuh jangan sampai ketika lu ngomongin ngejelekin orang tuh bikin kayak stigma negatif tentang orangnya itu. Jadi bikin orang tuh kan kadang itu ya, the power of gibah tuh gitu. Jadi lu ngomongin jelek tentang orang itu tuh kerekam di kepalanya orang, walaupun tujuan lu tuh bukan buat ngejelekin. Jadi ketika misalkan si teman lu ini ketemu dengan orang itu, walaupun mereka nggak kenal, di pikiran mereka tuh udah ada gitu tuh, si yang gini gitu, padahal nggak kenal loh. Nah itu yang teman-teman mungkin udah harus mulai hati-hati gitu. Maksudnya balik lagi, kalau kalian mungkin bukan tipe orang yang bisa memfilter informasi, hati-hati itu, jangan sampai itu malah memunculkan dampak negatif ya. Maksudnya gini, kalau misalkan ngegibah orang untuk tujuannya kita stress release diri sendiri, oke lah gitu, tapi udah dalam grup itu aja, jangan sampai keluar. Karena begitu informasi itu keluar,
atau sampai ke orangnya atau membuat lu punya pandangan negatif terhadap orang sih, menurut gue itu udah bukan hal yang bagus lah ya gitu ya. Iya, iya. Gitu ibaratnya. Ya, ada lagi nggak Nak, yang mau ditambahin? Iya sih ya, mulutmu harimaumu kan ya. Iya, benar. Gitu, jadinya kadang apa yang mau keluar dari mulut kita ini gitu ya, itu sangat punya dampak sama orang lain. Apalagi kalau Betul. misalkan lo udah punya embel-embel nih psikolog atau misalkan dokter atau misalkan pokoknya ada ya profesi-profesi khusus yang emang dipercaya banget gitu kan sama orang, jadi sehingga yang keluar dari mulutnya dia itu adalah mantra ajaib gitu kan, gitu. Nah, itu hati-hati tuh gitu loh, termasuk ketika ngasih respon gitu, karena gini, gue pernah ya gue pernah dengar, jadi ada orang kolega lah gitu ya, dia menyampaikan pikirannya dia, tapi ternyata sama orang yang menerima ini itu diresponnya dia melihatnya sebagai, kok lo psikolog ngomongnya kayak gitu sih, gitu loh. Padahal sebenarnya dia tidak ngomong sebagai dirinya dia sebagai psikolog, gitu. Dia lagi nggak pakai baju psikolognya dia, gitu. Tapi kadang orang lain nggak nangkep itu, gitu. Jadi kalau misalkan mau gibah, lo lihat-lihat dulu nih, gitu. Nih, lo ngomongnya sama siapa sih sebenarnya? Gitu. Harus pakai strategi ya gibah juga ya, nggak bisa sembarangan berarti ya. Iya, Bo. Itu perlu pakai otak sih. Rasionalisasi lagi. Iya, makanya. Nih, apalagi kayak begini nih, lu lihat ya. Kita kan gibah yang nonton banyak ya, ibaratnya gitu ya. Ini bisa nyebar nih, wow, ini psikolog nih, si anak nih, sama si Ria, gini-gini gitu. Itu yang balik lagi sih. Ya, kadang sih gitu sih. Kalau gini, kalau gue sih ya prinsipnya sih, nah sebenarnya sih. Karena gue suka ngegibah, gue juga pasti ngegibahin sama orang ya. Gue sih mikirnya, selama gue nggak menganggap itu benar sih, gue akan abaikan. Walaupun orang ngomongin di belakang kita gitu ya. Karena ya kalau gue bisa menjadi bumbu bagi orang lain supaya orang lain jadi lebih dekat, ya kenapa enggak pakai nama gue kan Pak, pikirnya gitu. Gila, lo bijak banget. Ya kan harus ada poin positifnya kita bagi-bagi hari ini. Jangan negatif semua. Gitu kan, gitu. Biar teman-teman nanti biar gini, kita sih nggak akan bilang gibah itu baik atau buruk sih sebenarnya, pasti ada sisi baik dan buruk. Cuma biar teman-teman yang nonton yang mutusin sendiri ya Nak ya. Kita nggak ikutan gitu. Kita cuma jelasin kenapa sih gibah itu bisa menyenangkan. Karena ya itu. Nanti kalau yang baru join dan telat dengerin, nanti bisa nonton dari awal ya, gitu, tentang bergibahan ini gitu. Biar bisa lebih tahu, oh ternyata ada hal seperti ini. Cuma gue masih penasaran nih Nak, yang tadi nih bagian otak depan yang lu bilang muncul signal-signal ketika gibah itu, gue jadi penasaran. Jadi kayak tiba-tiba kelas faal tuh nggak lu? Iya, Bo. Gambar Gue otak, juga. ya Allah, ini yang ini. Udah nggak inget? Gue ini nanti gue gue kirim artikelnya ke lo ya. Ini gue perlu nyari artikelnya. Ini gue artikel yang mana gitu. Pokoknya dia bilangnya adalah ada bagian di prefrontal cortex itu yang nyala kalau lo gibahan sama orang. Gitu. Penasaran nih gue kalau kayak gitu-gitu. Sama gue prefrontal cortex itu fungsinya buat apa sih? Ingat gue itu buat decision making yang gitu-gitu loh, Bo. Gitu loh. Nah, gue nggak ngerti nih, tapi kalau misalkan si bagian otak depan ini buat ngambil keputusan, bikin hal-hal kaitannya sama hal yang rasional, gimana kaitannya sama gibah nih? Gue bingung gitu. Iya, karena gibah itu jarang rasional. Iya. Gitu. Kayaknya itu gue perlu cari lagi deh terkait pergibahan. Makasih loh, by the way, topik lo ini membuat gue mencari tentang pergibahan lumayan banyak jadinya. Iya. Gak cuma lu doang, semua yang gue tembak-tembakin ketika ngomong, mereka ngomongnya gitu. Gara-gara lu mintain tolong nih, gue jadi baca jurnal, nyari artikel, katanya gitu. Pintar kan gue cuma ngelempar ide doang. Nah, kalian yang ngerjain. Bener, langsung baca semua, gila. Dan ternyata iya. Ketika lo cari ya, gossiping di internet tuh keluar big banget gitu ya. Iya. Dari yang jurnal sampai yang artikel-artikel biasa, dan itu banyak banget ternyata ya. Karena banyak, memang kayak tadi gue bilang, kita tuh gak bisa bilang tuh semuanya kalau gosip tuh pasti cewek, kayak lo bilang, cowok juga. Malah kadang gue dapet info yang paling hot tuh dari cowok, gitu, diam-diam. Karena kalau sama cowok sama mereka difilter dulu, Nak. Dicek dulu nih benar apa enggaknya ada datanya. Kalau kita makan nyampah doang, kalau mereka tuh enggak. Jadi makanya gue dapet sumber dari laki biasanya. Gitu. Kami di sini yang join-join kan jarang nih laki, kebanyakan cewek. Yang tertarik topik ini banyak. Jangan-jangan dia namanya perempuan tapi pakai akun yang nonton. Iya, bener. Kalau pakai akun bininya. Iya. Tapi itu menarik karena memang iya, maksudnya ya gibah lo nggak bisa bilang deh gue nggak suka gibah.
hello, yakin gitu sih pertanyaan gue. Pasti satu dua kali lo pernah tanpa sadar tuh mungkin ya nak ya. Karena kan tadi Ana juga udah coba jelasin di awal kalau gibah itu konteksnya kayak apa sih. Jadi bisa jadi kalian selama ini sudah melakukan tapi tidak sadar gitu. Ya kan? Oke, nah apalagi nih nak yang kira-kira perlu kita sharing ke teman-teman nih? Karena kalau dari kisi-kisi ataupun contekan sih ini udah kita sampein semua ya. Mudah-mudahan sih satu lagi bermanfaat. tadi gue Silakan. sempat di menit-menit terakhir sebelum live gitu ya, gue sempat dapat artikel tentang rumor versus gosip gitu ya. Jadi gue baru tahu Bo sebenarnya Rumor sama kan gosip beda. lo udah tahu ya Bo, gue baru tahu tadi Enggak, kalau rumor sama gosip enggak, beda. enggak, belum. Cuma karena pas kamu ngomong gitu, kamu mikir jadinya nih pasti beda nih kalau dia sampai bahas. Beda rumor sama gosip tuh beda, karena kan kadang kita sering dengar gini ya, ada rumor yang mengatakan gitu, ada Nah, gosip yang bilang gitu iya, kan, jadi kesannya benar. kalau rumor sama gosip ini satu hal, itu dua hal yang emang sama gitu, tapi kan kalau dipikir Betul. lagi Bo, dua hal sama, ngapain dia namanya beda ya, emang ada yang namanya sinonim sih gitu kan, tapi ternyata mereka bukan sinonim. Jadi kalau katanya rumor itu lebih ke kontennya, lebih ke beritanya ya. Jadi satu berita nih yang belum jelas kebenarannya, itu rumor Bu namanya. Oh, oke. Terus ya, gitu. itu rumor. Kalau gosip ya, ketika lo mem-pass on si rumor ini ke orang-orang lain, nah itu gossiping. Jadi gosip itu lebih ke perilakunya. Oh, gitu. Jadi rumor lebih ke beritanya, lebih ke objeknya. Gosip ini lebih ke perilakunya lo menyebarkan si rumor ini gitu. Iya, gila. Akhirnya pembicaraan kita ada faedahnya, nak. Bisa setelah ini biar yang teman-teman yang dengerin bisa bedain antara rumor sama gosip. Betul. Gitu kan. Itu jadi bukan kalau dua kata yang sama. Iya, karena maknanya beda. Tapi memang ya bahasa Inggris tuh kadang menerjemahkannya dengan lebih jelas dibandingkan kalau pakai bahasa Indonesia. Karena rumor dan gosip itu kan dari bahasa Inggris kan. Jadi ya bahkan gue nggak tahu di KBBI udah ada atau belum tuh rumor sama gosip. Gue nggak tahu. Ada di KBBI. Masa sih? Gila, udah diadaptasi dong. Nggak tahu sih, tapi kayaknya ada deh. Benar ya, gue jadi penasaran deh. Iya, dia buka KBBI. Bisa jadi sih. Arti kata gosip kamus besar bahasa Indonesia ada. Oh my god, obrolan tentang orang-orang lain, titik koma, cerita negatif tentang seseorang, titik koma, pergunjingan. Nah, berarti gosip identiknya hanya negatif. Berarti gosip nggak bisa hal positif, nak. Kenapa? Berarti gosip nggak bisa hal positif berarti. Kalau dari sini sih sebenarnya gitu, karena kaitannya sama negatif, tapi ternyata enggak, Bu. Bisa hal yang positif juga gitu. Benar. Gila ya, si Iya tuh ini banget ya, kece banget ya, dia tuh berani banget. Kan kayak gitu tuh ini, Bu. Itu sebenarnya positif kan gitu. Iya, benar. Gitu. Yang kayak lu bilang, dia flattering lagi kan tadi. Gue mau ngomong apa, gue tiba-tiba jadi lupa. Oh, yang si rumor. Berarti ketika kita nih, teman-teman nih ya, untuk ratu-ratu gibah dan raja gibah, ketika kalian sudah di pikiran itu lagi rumor. Ya nggak? Udah di otak nih. Begitu besok lu ketemu temen lu di kantor, di mana kek, di gym atau di mana, keluar jadinya gosip. Iya, betul. Benar gak? Ya, benar. Itu ya. Betul. Itu untuk sambil penutup kita itu ya nak ya. Biar teman-teman sekarang udah lebih tahu mana rumor, mana gosip. Gitu. Ya, besok bergosiplah dengan benar. Iya. Memang nggak setiap yang nonton besoknya gue pengennya teman-teman makin pintar walaupun nggak penting kayak gini gitu, cuma semoga ya bermanfaat gitu loh. Nah iya, ada lagi nggak yang kira-kira nih menurut lu teman-teman perlu tahu tentang si gibah ini ya? Karena disimpulinnya si gibah menyenangkan memang, kecuali yang jadi objek gibah. Udah sih Bu, sejauh ini sih itu sih yang gue bisa tangkap gitu ya. Dan lu bisa sharingkan. Ada yang bisa sharingkan, yaitu yang paling yang menarik adalah itu informasi bahwa rumor dan gosip beda, Bu. Kesel ya kan? Gue kayak wow gitu. Iya, ada hal baru, seneng kan, bahagia nggak rasanya? Iya kan? Nah, kita sebenarnya kita yang gibahin juga, tapi halnya positif, bagi-bagi ilmu, nah jadinya gitu. Kayaknya justifikasi doang sebenarnya sih.
Gitu. Nah, guys yang lagi nonton gitu, thank you so much sudah nonton untuk hari ini ya, di bincang-bincang online kita hari ini dengan topik kenapa gibah itu menyenangkan. Jadi balik lagi, yang belum nonton dari awal silahkan nonton, dan bagi teman-teman yang masih pengen tahu nih gibah atau dan lainnya lah gitu, kayak gue sering gibahin tentang hal ini loh, kayak tadi kan gue sempet tanya ke anak ya, kalau orang sering ngegibah tapi selalu diucapkan ada hal-hal negatif, terus teman-teman mungkin butuh eh ke anak untuk konseling gitu, karena mungkin kayak tadi ya, mungkin kalian ya kita nggak tahu ya, nah mungkin mereka ada punya masalah dengan self acceptance mereka juga gitu kan, yang mungkin memang butuh bantuan lebih lanjut. Dan mereka lagi, Ana ini psikolog, ini bukan psikolog kaleng-kaleng ya, ini psikolog beneran gitu. Jadi kalau kalian butuh konseling, konsultasi tentang apapun gitu, karena dia juga topiknya majornya itu di klinis dewasa, teman-teman tuh bisa untuk hubungin anak. Boleh kontak ke DM-nya dulu aja. Nanti kalau misalkan butuh sesi konseling yang lebih panjang, baru tuh to be continue tuh ya. Gitu. Nggak gratis kan ya? Nggak gratis sih Enggak kebetulan, ya, mohon maaf maaf. nih. Iya, mohon maaf. Emang di dunia ini nggak ada yang gratis. Kadang kita ke WC aja harus bayar. Jadi kalian jangan ini ya. Maksudnya, dan pertama nih ya, maksudnya jangan karena kita ngomongin nih, konseling itu, baik sih, ini gue pengennya tuh teman-teman lebih aware ya, tentang awareness tentang kesehatan mental. Bentar lagi kita di bulan Oktober ada bulan kesehatan mental ya, Pulang peringatan ya. kesehatan mental. Nah, jadi teman-teman yang merasa bahwa mungkin ada beberapa masalah dalam kehidupan teman-teman yang nggak bisa untuk kalian handle sendiri, it's okay untuk nanya ke orang lain, ke teman-teman memang yang udah certified profesional. Mereka tuh udah certified gitu dan udah bisa untuk menjadi konselor gitu. Jadi kalau misalnya kalian daripada ngomong ke teman dan digibahin ya kan, mendingan balik nih ke anak atau ke teman-teman yang lain gitu ya, psikolog-psikolog yang memang mereka tuh udah siap gitu dan dibekali untuk bisa jadi teman konselingnya teman-teman gitu ya. Sip. Oke. Anak, sekali lagi thank you so much untuk sharingnya Thank hari you ini so ya. much ya. Gila untuk waktunya, walaupun udah tadi sempat gue mau belajar dulu nih gitu kata Ana. Gila, demi sharing ke kalian, dia belajar dulu guys, gitu ya. Jadi thank you so much untuk waktunya. Nanti kalau gue minta tolong lagi masih mau ya Nak ya, dengan topik yang berbeda lagi, yang lebih Sip. menarik lagi, gitu ya. Thank Oke you Ana, kalau banget. gitu. Thank you juga untuk waktunya, dan buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk nonton juga hampir selama 1 jam ini, thank you so much ya. Walaupun ngedengerin kita nggak ngibah kok, kita bagi-bagi info ke kalian hari ini. Ya, thank you bagi yang udah nonton. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan. Ya. Bye-bye.